jaminan agar tujuh tersangka kita lakukan penangkapan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu. Saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap tujuh tersangka pengerusakan apa itu gereja apa? Rumah ibadah Rumah ibadah di daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat dari Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf susnya salah sarapan. Harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Nah Baraya ya, di video kali ini ada yang rame apa lagi sih ya? Nih, Kang Rus mau informasikan dulu sedikit gitu ya mengenai highlight gitu ya dari informasi yang akan Kang Rus bawakan di video kali ini. Jadi kan kalau Baraya sudah menonton video Kang Rus mengenai perusakan rumah yang dijadikan gitu ya kegiatan retret di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Nah, kini ada babak baru Baraya ya. Setelah polisi menetapkan 7 pelaku gitu ya, 7 pelaku perusakan rumah pribadi yang dijadikan kegiatan untuk retret umat Kristen. Kini ada kabar yang menggemparkan bahwasanya Kemenham Baraya ya, Kementerian Hak Asasi dan Manusia gitu ya, menjamin untuk menjadi jaminan gitu ya, bahwasanya ya 7 tersangka perusakan rumah tempat ibadah itu minta dilepaskan ataupun minta dibebaskan dengan jaminan Kemenham yang akan menjamin. Nah, ternyata bukan disambut baik oleh netizen-netizen yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, melainkan gitu ya, Kemenham ini malah diserang dan dirujak oleh netizen-netizen yang ada di Indonesia. Seperti apakah videonya dan informasinya? Mungkin kita langsung aja tonton video selengkapnya. Tapi buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silahkan ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe dulu. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Nah, kalau udah semuanya, kita langsung aja tonton video selengkapnya. Meluncur! Jangan lupa subrek. Nah, Baraya, coba kita dengarkan statement dari staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia ataupun Kemenham ya, Baraya. Seperti apa videonya? Kita coba play, Baraya. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan untuk berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restorasi justice, dilakukan upaya mediasi, dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar tujuh tersangka kita lakukan penangkapan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah, sudah ada aturannya sendiri, dan yang dikecualikan tentu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau pembinaan rohani. Kira-kira gitu ya. Nah, Baraya, jadi itu tadi gitu ya yang disampaikan oleh Pak Thomas Harming. Jadi beliau itu adalah staf susnya Kemenham gitu ya, yang menyampaikan bahwa
harus dibedakan antara perusakan rumah ibadah dengan tempat pribadi yang dijadikan untuk kegiatan retret ataupun rumah pembinaan rohani. Ya pada dasarnya sebenarnya gitu ya, hukum itu tidak melihat seperti itu, Pak. Ya kalaupun memang orang itu merusak, anarkis, kriminal, ya tetap aja harus dihukum. Dan ternyata pernyataan ini itu tidak sejalan ataupun bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau dari staf sus Kemenham itu mengatakan bahwa dia menjamin ataupun siap menjamin untuk penangguhan penahanan dari 7 tersangka kasus perusakan tempat ataupun rumah pribadi dari Ibu Nina di Cidahu itu. Tapi sebaliknya dengan Kang Deddy Mulyadi, bahwa Kang Deddy Mulyadi prosesnya tetap harus berjalan, tetap harus dilakukan, dan kebukti gitu ya, Polda Jabar beserta Kapolres Sukabumi gercep untuk menangani kasus ini. Akhirnya tertangkaplah 7 tersangka ataupun 7 orang itu ya, yang menjadi tersangka perusakan rumah pribadi Ibu Nina untuk dijadikan kegiatan retret itu tadi, Baraya. Dan ternyata gitu ya, kabar yang terbaru itu ya, dari pihak kepolisian menetapkan 1 orang lagi gitu ya, 1 orang tersangka lagi. Nah, seperti apakah gitu ya statement Kang Deddy Mulyadi di awal? Kita coba playback dulu ke belakang, Baraya. Buat Baraya yang belum tahu statement Kang Deddy Mulyadi, kita coba tonton dulu ya. Baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Baraya, itu tadi gitu ya statement awal dari Kang Deddy Mulyadi perihal kasus perusakan rumah pribadi yang dijadikan kegiatan retret di Cidahu Kabupaten Sukabumi ini, Baraya. Jadi Kang Deddy itu mendorong penuh bagaimana gitu ya kasus ini ataupun kejadian ini menjadi kasus hukum, dan hukumnya gitu ya ataupun kasusnya ini akan dikawal secara tuntas oleh Kang Deddy Mulyadi yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini ya Polda Jabar dan Kabupaten Sukabumi, Baraya. Tapi memang ini seolah-olah statement Kang Deddy Mulyadi ini bertentangan dengan Kemenham Republik Indonesia, Baraya. Nah, ternyata ya dari kasus ini menjadi perhatian luas juga, Baraya ya. Bukan hanya batas provinsi, melainkan menjadi perhatian luas se-Indonesia, Baraya. Bahkan gitu ya, pengacara ternama seperti Bang Hotman Paris itu memberikan statement-statement yang mengatakan bahwa Kemenhan itu jangan mau menjadi penjamin dari 7 tersangka kasus perusakan rumah pribadi Ibu Nina.
Karena kasus-kasus ini bisa saja gitu ya mengenai agama-agama lain, bukan agama Kristen aja, bisa saja ke agama Islam. Ini justru gitu ya dijadikan sebuah pembelajaran menurut Bang Hotman Paris. Nah, seperti apakah videonya? Coba kita lihat dan tonton Baraya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap tujuh tersangka pengerusakan apa itu gereja apa? Rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak Rumah itu pribadi diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen. Nah, jadi itu tadi Baraya ya dikutip dari akunnya Melek Politik gitu ya, mengatakan bahwa Bang Hotman itu jangan mau menjadi jaminan untuk ketujuh tersangka kasus perusakan rumah pribadi yang dijadikan tempat kegiatan retret di Cidahu Sukabumi. Nah, coba kita akan bacakan komentar-komentar dari para netizen yang masuk ke akun Melek Politik ini Baraya. Nah, ini dari Kak Polman Gultom. Jangan-jangan Menteri HAM yang jadi otaknya. Waduh. Kita lanjut lagi dari Kak Elisa Halatu ya. Benar, pecat aja Menteri HAM. Ya, karena kan HAM itu adalah menangani tentang hak asasi manusia. Sedangkan bahwa rumah yang dirusak itu juga bagian dari pelanggaran HAM gitu ya, Baraya. Tapi ya, Kementerian HAM sendiri yang mau menjadi penjamin gitu ya. Entahlah seperti apa mungkin maksud dan skenarionya ya Baraya. Karus juga belum paham nih ya. Klarifikasi ya guys, yang lagi rame soal Kementerian HAM mau jadi penjamin penangguhan penahanan, ini baru wacana ya guys. Wacana. HAM baru usul, belum dilakukan. Sampai pagi ini para pelaku perusakan retret masih ditahan di Polres Sukabumi. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf susnya salah sarapan. Harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Masa Kementerian HAM jadi penjamin bagi pelanggar HAM? Apa nggak dungu itu? Nah. Dan asal teman-teman tahu, blunder ini sudah memicu kemarahan dari pejabat-pejabat lain. Salah satunya anggota DPR RI dari Golkar yang mengecam keras usulan Kemenham ini. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga sudah tegaskan bahwa para pelaku harus dihukum berat. Jadi pemerintah tidak satu suara dengan Kemenham ya guys. Kita akan lawan wacana penangguhan penahanan para pelaku ini. Pelaku mau dibebaskan. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu, Ferguso, gitu ya. Itu menurut Bang Abu Janda, Baraya ya. Menjadi polemik bahwasanya ya Kemenham yang seharusnya memberikan jaminan untuk hak asasi manusia gitu ya, malah menjadi penjamin untuk yang melanggar ataupun yang memiliki kasus hak asasi manusia itu, Baraya. Nah, Baraya, setelah memang gitu ya staf sus dari Kemenham ini gitu ya memberikan statement yang ingin menjadi jaminan untuk ketujuh tersangka dari kasus perusakan rumah ibadah ataupun rumah pribadi gitu ya, yang dijadikan kegiatan retret oleh umat Kristen ataupun pelajar dari umat Kristen. Ternyata memang ini menuai konflik yang panjang, Baraya gitu ya, yang tidak sependapat dengan Kemenham ini. Bahkan gitu ya, pengacara seperti Hotman Paris, Abu Janda, netizen-netizen Indonesia juga gitu ya. Kalau kita baca dari komentar-komentarnya ini seolah-olah tidak setuju dengan Kemenham ini. Masa gitu ya, Kementerian Hak Asasi Manusia malah memberikan jaminan kepada yang memang melanggar dari hak asasi manusia itu sendiri, Baraya. Jadi ini seolah-olah tidak sejalan, Baraya gitu ya. Bahwasanya memang juga Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa prosesnya harus tetap berjalan, prosesnya harus diusut tuntas sampai dengan menemukan titik terang gitu ya. Dan Polda Jabar, Kapolres Sukabumi ini gercep banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2025, hari Jumat, Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu saudara YY ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun
alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengrusakan sebuah gitar dan juga pengrusakan mobil R3 yang terparkir di halaman rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi ya terbukti melakukan pengrusakan tersebut dan ditetapkan sprinhan pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengrusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baraya, ya baru saja kita dengarkan press release dari Pak Hendra gitu ya, dari kepolisian yang mengatakan bahwa beliau sudah menetapkan satu orang tersangka lagi dari kasus perusakan rumah pribadi yang dijadikan kegiatan retret umat Kristen di Cidahu, Kabupaten Sukabumi ini, Baraya. Ya, dengan aksinya satu orang ini dia melakukan perusakan gitar, kemudian dia melakukan perusakan ataupun membaret gitu ya kendaraan roda 4 yang terparkir di depan rumahnya Ibu Nina ataupun Pak Wedi ini, Baraya ya. Nah, setelah memang gitu ya sudah ada press release dari tim kepolisian, kemudian tiba-tiba ada aja gitu ya gebrakan dari Kemenham ya melalui staf susnya yang mengatakan bahwa dia siap menjadi jaminan untuk ketujuh dari kasus perusakan rumah pribadi yang di Cidahu itu ya, dimana enggak mengundang para netizen untuk mengomentari mengomentari staf sus Kemenham ini ya. Dan rata-rata kalau dibaca dari komentar-komentarnya, justru netizen ini tidak mendukung ya langkah yang diambil ataupun ide yang digagas oleh Kemenham ini. Seolah-olah Kemenham ini menjadi pelindung bagi orang yang melakukan ya ataupun yang melanggar hak asasi manusia, Baraya. Aduh ya, Pak Kemenham ataupun staf sus Kemenhamnya ini gimana ini keputusannya jadi blunder kayak gini, dan tidak sejalan ya dengan Kang Deddy Mulyadi yang justru ingin gitu ya kasus ini dituntaskan secara hukum gitu, Baraya. Nah, Baraya, gimana menurut Baraya ya mengenai kejadian ataupun kasus dari perusakan rumah pribadi di Cidahu, Kabupaten Sukabumi yang justru ya menjadi perhatian dari Kemenham yang ingin menjadi gitu ya jaminan untuk penangguhan penahanan ketujuh tersangka perusakan rumah Ibu Nina di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau Baraya ada yang mau dikomentari, mending langsung aja ketik di kolom komentar. Dan mungkin Kang Rus juga akhiri dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan video ini menjadikan informasi serta hiburan untuk kita semua dan khususnya untuk Baraya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya.